lagi bicara tapi tidak didengar. Kayak misalnya kalian lagi curhat panjang lebar tapi cuma dijawab kayak oh gitu ya, atau kalian lagi capek-capek presentasi tapi teman kalian malah cuma main HP. Masalahnya mungkin bukan di audiensnya, tapi di gimana cara kita untuk mengemas pesan tersebut. Nah, di dalam Al-Quran ada loh satu prinsip yang sangat luar biasa, namanya Qaulan Baligho. Nah, prinsip ini terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 63 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Yang artinya, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Secara bahasa, baligho itu artinya sampai atau mencapai tujuan. Jadi, qaulan baligho itu bukan sekedar bicara lancar atau puitis. Akan tetapi, itu adalah proses komunikasi yang tembus dari telinga dan turun ke hati, lalu menetap di pikiran kita. Jika diibaratkan dengan anak panah, dia nggak cuma terbang, tapi tepat mengenai sasaran. Ada 2 syarat pesan yang bisa disebut dengan qaulan baligho, yaitu yang pertama, isinya benar. Yang kedua, cara penyampaiannya tepat dan tergantung dengan siapa kita berbicara. Nah, kalau kita tarik ke ilmu komunikasi modern, qaulan baligho ini relevan banget loh dengan strategi copywriting dan persuasive communication. Di dunia perkuliahan, tepatnya di dunia periklanan, kita nggak cukup kalau cuma kita jual spek produk. Pada penjualan sepatu, daripada kita bilang, sepatu ini soalnya empuk ya, kata-kata yang lebih baligho atau tepat sasaran yaitu, sepatu ini membuat perjalananmu nggak terasa lelah, seperti itu. Kenapa? Karena kalimat yang kedua itu menyentuh psikologis, sedangkan kita atau qaulan baligho itu membutuhkan kalimat yang bisa menyentuh jiwa mereka dan menetap di jiwa dan membekas di pikiran. Sama halnya dengan public speaking, komunikator yang hebat itu komunikator yang bisa menyesuaikan frekuensi bicaranya dengan frekuensi pendengarnya. Lalu, bagaimana sih caranya kita menerapkan qaulan baligho dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya sederhana. Yang pertama, kenali audiens. Jangan bicara istilah teknis kepada orang awam. Yang kedua, gunakan empati. Jangan hanya memikirkan apa yang ingin kita sampaikan, melainkan kita harus juga memikirkan perasaan orang lain. Dan yang paling penting adalah kejujuran, karena kata-kata yang keluar hanya dari bibir itu akan hanya sampai pada telinga. Nah, jika kata-kata yang berasal dari hati, itu juga akan sampai ke hati juga. Jadi, sudahkah kata-kata kita hari ini bermanfaat bagi orang lain? Ataukah hanya menjadi kebisingan bagi mereka? Yuk, mulai belajar menyusun pesan yang tidak hanya dimengerti, namun berbekas di jiwa orang lain. Saya Salsilia Dwi Agustin, sampai ketemu di tugas video berikutnya.